Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Suatu pernyataan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat diperjelas untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam penulisan karya ilmiahnya. Fungsinya itu yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutip yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan penulisan penulis pada ide orang lain yang sholat. Dan yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan itu ada dua. Yang pertama itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan penulis ungkapan dalam karya ilmiahnya. Terdapat dua tujuan dari pengutipan langsung. Yang pertama itu mengenalkan suatu hal yang baru. Suatu hal yang baru tersebut dapat berubah istilah baru, konsep baru, gagasan baru, dan yang kedua yaitu pengutipan langsung dapat memberikan tekanan pada suatu yang khas dari orang lain. Sedangkan kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Tata cara menulis. Tata cara penulis kutipan langsung yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Kutipan singkat ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip ditulis dengan tanda baca elips. Bagian selanjutnya adalah menuliskan sumber diperolehnya informasi mengenai kutipan tersebut. Penulisan sumber kutipan tersebut dinyatakan dengan menuliskan nama penulis kutipan, tahun, dan halaman berapa kutipan tersebut diacu. Penulisan kutipan langsung dapat dibuat menjadi 2-3 baris yang dapat langsung dimasukkan di dalam teks. Tata cara penulisan kutipan selanjutnya adalah kutipan panjang. Sumber acuan yang digunakan pada kutipan panjang sama dengan tata cara penulisan pada kutipan singkat. Berbeda dengan kutipan singkat, penulisan kalimat yang dikutip dengan cara kutipan panjang tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam teks atau paragraf. Penulisan kutipan panjang dilakukan apabila kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris, sehingga kalimat yang dikutip diletakkan pada paragraf sendiri dengan ukuran huruf yang lebih kecil daripada ukuran teks dan dikaitkan letaknya pada paragraf tersebut. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Penulis atau pengutip menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dan menulisnya dengan kalimat sendiri. Pembuatan parafrase memerlukan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam membuat parafrase, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber
atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Dan yang kedua, penulis harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan seperti skripsi, tesis, disertai hingga jurnal. Hal yang perlu dicantumkan dalam daftar pustaka adalah nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Kegunaan daftar pustaka yaitu sebagai bahan rujukan atau sumber seorang penulis dalam membuat karya. Contoh dari buku. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan seperangkat keras komputer. Sebelum ada sistem informasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpul layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Daftar pustaka. Penulis Hartono Dahlan Afadisyah, Cud IE tahun 2018. Nama buku, Sistem Operasi Buku Referensi Informatika dan Sistem Informatika. Nama penerbit, Seva Bumi Persada. Contoh dari artikel, keamanan merupakan suatu kebutuhan pokok di semua bidang, khususnya lagi di bidang teknologi informasi saat ini. Banyak instansi dan perusahaan berani membayar harga mahal hanya untuk keamanan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran pada kejahatan, penyusupan, dan penyadapan informasi, tentu saja melalui berkas yang disimpan pada media penyimpanan. Demikian halnya sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer akan aman apabila pemilik atau pengguna sistem operasi tersebut mengetahui lubang keamanannya dan menutup lubang keamanan atau meminimalkan kemungkinan adanya penyerangan dengan menggunakan lubang keamanan dari sistem operasi. Daftar pustaka. Nama penulis Aritonang M. Titik, buka kurung tahun yaitu 2016, tutup kurung titik, judul artikel yaitu perancangan aplikasi keamanan untuk membatasi hak akses user berbasis Windows titik, judul jurnal metodika titik 2, jurnal teknik informatika dan sistem informasi, 2.1 yaitu nomor, 108 sampai 111 yaitu halaman. Contoh dari skripsi. Teknologi informasi dan komunikasi TIK, teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Daftar pustaka, penulis Tiara, tahun terbit 2009. Judul buku, Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Faktor-faktor yang mempengaruhi
serta pemetaan kondisi TIK di Jakarta Selatan. Skripsi Pengembangan Teknologi Syarah FMIPA UI 2009 Depok. Cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama itu, blok nama buku atau jurnalnya. Yang kedua, kopi nama buku atau jurnal yang sudah diblok tadi. Yang ketiga, buka Google Scholar. Yang keempat itu, paste nama buku atau jurnal tersebut di Google Scholar dan nanti jurnal atau buku akan muncul. Yang kelima, klik tanda koma yang berada di bawah judul, lalu akan keluar style penulisnya, lalu pilih apa. Selanjutnya, klik read main untuk men-save file tersebut. Yang keenam, selanjutnya buka Mendeley dan klik pojok kiri atas atau yang bertulisan add. Yang ketujuh, setelah itu akan muncul add files, lalu kita pilih file yang akan kita lihat identitas bukunya. Yang kedelapan, setelah itu file tersebut akan muncul di bagian dokumen kita di Mendeley tersebut. Yang kesembilan, setelah itu klik jurnal atau buku tersebut, lalu di sebelahnya akan muncul identitas buku atau jurnal tersebut. Yang ke-10, lalu kita mengcopy nama dan tahun dari buku atau jurnal tersebut. Yang ke-11, kita buka Word dan pilih reference di bagian paling atas. Yang ke-12, klik insert citation dan paste nama author dan tahun dari buku atau jurnal tadi. Lalu klik OK jika buku atau jurnalnya sudah benar. Yang ke-13, setelah bukunya keluar, nanti bakal muncul nama penulis dan tahun di sebelahnya. Dan yang ke-14 itu, klik lagi nama dan tahun tadi, jika sudah berwarna hitam, berarti dia benar. Yang ke-15, untuk bagian daftar pustaka, klik insert bibliografi, maka semua referensi yang kita masukkan di Mendeley tersebut akan muncul di laman Word kita. Yang ke-16, setelah itu kita klik kembali daftar pustaka tersebut, dan jika dia sudah hitam, berarti dia sudah benar. Sekian pemaparan kami mengenai penggunaan informasi. Kami ucapkan terima kasih.